Ya, saya record nanti untuk hasil recordnya nanti saya upload ke YouTube supaya yang berhalangan hadir hari ini bisa lihat tayangan ulangnya ya, seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan membahas beberapa terkait dengan mata kuliah ini dan tata tertib dan peraturan perkuliahannya ya. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri, nama mata kuliahnya pemrograman web berorientasi objek ya. Jadi pemrograman web dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk gaya pemrograman sendiri ada beberapa ya. Ada prosedural, ada OOP ya, seperti itu. Nah, kalian sendiri harusnya sekarang di semester ke-7 ya. Sudah semester ke-7, jadi sisa 2 semester lagi kuliah di Atma Luhur ini. Habis itu udah lulus, kemungkinan udah kerja gitu ya. Jadi mata kuliah ini harusnya sangat bermanfaat untuk kalian yang sedang akan KP, magang atau nanti skripsi ya, karena nanti tugas akhir atau skripsi kemungkinan nanti kalian akan membuat sebuah program ya, sebuah program. Kebanyakan senior-senior kalian itu kalau skripsi atau tugas akhir pasti buat program ya. Bisa juga pilih yang lain, jaringan, microcontroller atau yang lainnya. Tapi hampir mayoritas semuanya buat program. Nah, buat program ini biasanya kalian diminta membuat program berbasis mobile, tapi di server atau di bagian backend adminnya itu menggunakan berbasis website. Jadi ada 2 aplikasi yang kalian buat seperti itu. Biasanya seperti itu. Misalnya kalian mau buat aplikasi perpustakaan misalnya. Nah, untuk pengunjung atau siswa atau perpustakaannya menggunakan aplikasi mobile, sedangkan untuk admin atau petugas perpustakaannya menggunakan aplikasi berbasis web. Jadi saling berkaitan ya. Dan juga mata kuliah pemrograman web berorientasi objek ini harusnya kalian sudah dapat dasarnya ya di mata kuliah desain dan pemrograman web. Sudah dapat ya mata kuliahnya sebelumnya ya. Nah, harusnya kalian sudah dapat, sudah tahu dasar mengenai HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Cuman di sini kita kan mengembangkan lagi dasar yang kalian sudah kuasai atau kalian sudah kenal sebelumnya. Ya. Baiklah, kita masuk ke RPS dulu ya untuk penjelasan mata kuliahnya. Ini kita akan pelajari apa, manfaatnya apa, harapannya apa, seperti itu. Sudah tampil belum ya? Sudah, Pak. Tampil RPS ya? Udah, Pak. Udah tampil, Pak. Udah tampil ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi untuk RPS, untuk materi ajar, video pembelajaran juga harusnya kalian sudah dapat linknya ya. Kemarin juga sempat saya share di grup WA. Kalau tidak ada juga harusnya sudah ada di web mahasiswa kalian ya, seperti itu. Nah, untuk RPS sendiri saya akan jelaskan. Jadi untuk capaian pembelajaran, jadi untuk mata kuliah ini ya. Jadi selesai mata kuliah ini, kalian mahasiswa-mahasiswi diharapkan dapat yang pertama itu memahami bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Jadi di sini kita akan membuat sebuah aplikasi berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript ya, seperti itu. Yang kedua, kalian diharapkan memahami framework kode igniter dan bootstrap ya. Jadi setiap bahasa pemrograman itu mayoritasnya ya, umumnya itu punya framework masing-masing. Framework itu apa? Framework itu adalah kerangka kerja yang berisi library atau yang lain sebagainya itu supaya memudahkan kita untuk membuat sebuah aplikasi. Jadi kita tidak ngoding lagi dari nol, karena library atau tools atau
fungsi-fungsinya itu sudah disediakan dalam framework tersebut. Jadi kita tinggal membaca dokumentasinya, tinggal kita gunakan saja. Nah, untuk bahasa pemrograman PHP ini sendiri banyak framework-nya ya. Jadi yang kita gunakan itu adalah framework CodeIgniter. Nah, kenapa kita gunakan framework CodeIgniter ya? Jadi di PHP banyak framework-nya, bisa CodeIgniter, bisa Y, Symfony. Yang baru ini yang terkenal ini ada Laravel. Nah, kalau kenapa kita belajar CodeIgniter? Kita belajar dasarnya dulu ya, supaya nanti kalian ketika sudah ada fondasi dasarnya, ketika kalian mau otodidak, mau pelajari lebih lanjut lagi, nah itu kalian bisa pelajari sendiri. Jadi supaya kalian tidak kesulitan ke depannya. Jadi, kalau nanti misalnya saya kasih Laravel, nanti kemungkinan kalian akan kesulitan ya, seperti itu. Jadi ada baiknya saya kasih dasarnya dulu. Kalau dasarnya sudah kuat, nanti kalian bisa otodidak dan bisa mengembangkan lebih jauh secara mandiri seperti itu. Nah, yang kedua kita akan menggunakan framework Bootstrap. Framework Bootstrap ini adalah framework CSS ya. CSS itu mengatur tampilan. Jadi kita sudah tidak memusingkan lagi, tidak memikirkan lagi dari sisi tampilan ya. Jadi untuk mata kuliah pemrograman web berorientasi objek ini kita fokus ke codingan, tidak fokus ke desain ya. Kalau di mata kuliah DPW itu kan kalian masih mempelajari desainnya, tata letak layoutnya mau seperti apa, cara desainnya seperti apa, cara slicing dari hasil desain ke HTML seperti apa. Nah, kalau di sini tidak, kita nanti akan menggunakan framework Bootstrap yang sudah disediakan, jadi tinggal pakai aja seperti itu. Yang selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu memecahkan dan menganalisa dengan studi kasus dalam bentuk IRD. Jadi nanti kita akan membuat sebuah aplikasi berbasis website di mana hasil analisa dari bentuk IRD ya. Jadi ketika kalian buat tugas akhir atau KP atau magang itu nanti kan ada desain rancangan IRD-nya tuh, IRD. Nah, itu kita akan analisa dan kita kembangkan ya. Jadi dari bentuk IRD tersebut kita akan buat menjadi sebuah aplikasi. Ya, jadi keempat ini ya, mengimplementasikan analisa tersebut ke dalam sistem berbasis website OOP. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi back-end atau admin berbasis website yang menggunakan gaya pemrograman OOP. Seperti itu. Nah, untuk ketika kalian selesai mengikuti mata kuliah ini, kalian diharapkan mampu yang pertama memahami Bootstrap, memahami bahasa pemrograman PHP dan JavaScript, memahami IRD dan mengimplementasikannya ke dalam database. Yang keempat, memahami konsep MVC dalam framework CodeIgniter. Ya. Konsep MVC itu apa? Nanti kita pelajari lagi. M itu model, V itu views, C itu controller. Jadi ada pembagiannya masing-masing. Yang kelima, memahami syarat dan kriteria pembuatan website. Yang keenam, memahami membuat codingan CRUD. CRUD itu create, read, update, delete. Itu ada codingan dasar ya. Jadi kalau kalian sudah memahami codingan CRUD ini, bagaimana cara create, bagaimana cara update, bagaimana cara read, bagaimana cara delete. Nah, itu kalian sudah bisa buat aplikasi apa saja. Karena setiap aplikasi, baik aplikasi pemesanan, aplikasi sistem informasi, perkantoran, akademik, perpustakaan, itu pasti ada codingan dasar CRUD-nya. Tinggal kalian mainkan logiknya saja. Seperti itu. Jadi kalau kalian sudah punya dasar CRUD-nya, kalian sudah bisa, itu kalian harusnya kalian sudah bisa buat aplikasi macam-macam ya aplikasinya. Seperti itu. Yang ketujuh, memahami sintak dalam bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Nah, jadi ketika kalian pelajari materinya baik dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk video, itu kalian jangan asal ketik, tapi setiap baris itu kalian harus coba cerna ya, coba pahami. Ini baris pertama ini fungsinya untuk apa sih, baris kedua untuk apa, ini sintak perintah ini untuk apa, fungsinya untuk apa. Nah, itu harusnya kalian pahami ya, jangan
ketik aja, ketik berhasil jadi selesai. Tapi isi dalamnya tidak dipahami, itu percuma juga. Terus yang kedelapan, mengimplementasikan sistem berbasis website dengan studi kasus. Ya, jadi nanti kita akan membuat sebuah sistem berbasis website dengan studi kasus yang ada di materi seperti itu. Nah, untuk materi yang diajar per minggu, nah kalian bisa baca sendiri di RPS-nya ya, dari minggu pertama, minggu kedua, sampai UTS dan sampai UAS itu sudah lengkap semua. Apa saja yang kita pelajari itu ada semua di RPS ya. Nah, untuk RPS sendiri ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Silakan. Kita sharing saja, jangan tegang, tenang saja. Kita diskusi sama-sama ya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum, Pak. Oke, jadi kita Zoom meeting ini paling nggak lama ya, paling lama 1 jam karena 45 menit lah paling lama ya, paling sampai jam 11 sampai jam 11 lewat dikit karena Zoom-nya ini yang gratisan ya, jadi cuman bisa sebatas 40 menitan seperti itu. Nah, untuk RPS sudah selesai, kita sebelum ke materi nanti ada materi. Pertemuan pertama sudah ada materi ya, jadi ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait perkuliahan. Kita kan sekarang masih online ya, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di pertemuan 3 atau selanjutnya nanti diatur oleh Prodi ya, itu kita akan mengadakan perkuliahan offline. Tapi sebelum itu nanti akan didata dulu ya. Jadi setelah Zoom meeting ini nanti di grup WA nanti saya akan share link untuk mengisi formulirnya, formulir pemilihan kuliah online atau offline ya. Jadi kalian bebas, sebentar ya. Kalian bebas memilih perkuliahan ya. Kalian bebas memilih perkuliahan. Kalau kalian mau kuliah online atau kuliah offline seperti itu. Jadi tidak dipaksakan ya. Sekali lagi saya ingatkan tidak dipaksakan. Jadi tergantung dari kalian, kesediaan kalian pilihnya mau kuliah online atau offline ya. Sama aja ya. Jadi tidak ada perlakuan khusus jika kalian pilih kuliah online atau offline itu sama saja, tidak dibedakan ya. Jadi mentang-mentang misalnya kalian pilih kuliah offline, kalian lebih sering datang di kampus, beda nilainya dengan kuliah online. Itu tidak ya. Tidak beda, disamakan semuanya. Jadi mau kuliah online atau offline itu tetap sama saja ya. Nah, untuk teknis pembelajaran kuliah offline-nya, jadi jika kalian mau kuliah offline itu ada syaratnya. Yang pertama, kalian harus dalam keadaan sehat ya. Jadi kalau kalian pada saat mau kuliah, jadwal kuliahnya itu kalian merasa tidak enak badan, tidak fit, kurang enak badan ya, ada gejala-gejala, lebih baik kalian istirahat dulu di rumah atau memilih kuliah online ya. Itu syarat pertama. Yang kedua, syaratnya sudah vaksin minimal 1 kali ya. Jadi kalau kalian belum vaksin, silakan vaksin dulu. Kalau tidak mau vaksin, silakan kuliah online seperti itu. Yang ketiga, kalian harus mengumpulkan salinan surat pernyataan orang tua ya. Jadi nanti ada surat pernyataan atau persetujuan orang tua. Nanti itu mekanismenya dari Prodi ya. Jadi nanti kalian kumpulkan ke Prodi, nanti Prodi yang akan atur lebih lanjut lagi, kalian tinggal tunggu informasinya. Nah, seperti itu. Nah, itu ya syarat-syaratnya ya. Jadi yang pertama dalam keadaan sehat, yang kedua sudah divaksin minimal 1 kali, yang ketiga mempersiapkan surat pernyataan atau persetujuan dari orang tua. Adapun mekanisme untuk nanti kuliah offline-nya itu di kelas ini kan saya coba cek ya.
di kelas kalian ini, di kelompok kalian ini, kalau nggak salah tadi ada 31 orang ya, benar nggak? Benar. Oh, bukan 21 nih. 21 ya, bukan 31 ya. 21 orang. Nah, untuk maksimal kelasnya itu hanya boleh terisi setengahnya. Jadi kalau di lab kita itu isinya kapasitasnya 50, itu kalian bisa hadir dengan maksimal 25 orang seperti itu. Jadi kalau kalian 21 orang total yang di sini tidak bertambah, adapun nanti kalau ada yang pilih online kan nggak ikut tuh. Nanti kita data lagi yang offline. Jadi kalau yang memilih offline ada di bawah 20 sampai 25, nanti itu akan dijadikan satu sesi. Tapi adapun kalau di atas 25, nanti itu akan dijadikan 2 sesi ya. Jadi 2 sesinya itu nanti kita atur lagi, kita diskusi lagi apakah dalam satu pertemuan itu mau dibagi langsung 2 sesi, misalnya sesi pertama 1 jam, sesi kedua 1 jam selanjutnya, atau mau 2 minggu sekali maksudnya. Nah itu nanti kita diskusi lagi terkait untuk mekanisme perkuliahannya seperti itu ya. Jadi itu yang pertama untuk perkuliahan online dan offline. Jadi silakan nanti linknya kalian isi, kalian pilih sesuai kesediaan kalian masing-masing. Pesan dari saya, kalau kalian sudah memilih offline, kalian harus komitmen ya, komitmen dalam artian kalau sudah pilih offline kalian harus datang ke kampus. Jangan seperti semester sebelumnya yang pilih offline banyak tapi yang datang ke kampus cuma sedikit ya. Nah, itu artinya tidak komitmen. Jadi nanti untuk yang offline, untuk yang pilih offline nanti saya akan cek nanti jika tidak datang ke kampus nanti akan saya anggap alfa seperti itu ya. Jadi kalian silakan pertimbangkan baik-baik kalian mau pilih online atau offline ya. Tidak ada masalah, tidak ada bedanya ya, tidak ada paksaan ya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan sebelum itu ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Itu yang pertama untuk perkuliahan offline dan online. Selanjutnya untuk materi ya. Untuk materi, silakan kalian pelajari materinya sudah di-sharing ya, atau dibagikan. Ada baiknya sebelum perkuliahan dimulai, kalian pelajari dulu. Jadi, karena perkuliahan online di semester ini, kalau dengan saya ya agak berbeda. Jadi kalian jangan anggap santai lagi kalau di semester sebelumnya mungkin banyak yang kebablasan ya, banyak yang kebablasan gimana? Mungkin tinggal kuliah online, tinggal isi komentar absensi di Google Classroom, udah nggak dikerjakan, materinya dibiarin sampai nanti UTS UAS kalian baru sibuk. Nah di mata kuliah saya khususnya dengan saya nanti saya tidak menerima pertanyaan lagi di minggu ke-7 ya. Ini saya sampaikan dulu dan saya rekam supaya yang tidak hadir di sini bisa nanti dengar ini ya. Jadi saya cuma sekali ini saja katakan saya tidak menerima pertanyaan lagi mulai dari minggu ke-7 ya, sebelum UTS dan sebelum UAS di minggu 15. Jadi kalau kalian mau tanya silakan tanya di pertemuan 1 sampai 6 dan pertemuan 9 sampai 14. Di pertemuan 7, 8 untuk UTS-nya itu saya tidak jawab lagi. Jadi meskipun kalian chat, kalian tanya itu saya nggak balas ya. Nah, gitu. Jadi kalau kalian mau komentar apapun silakan, tapi sudah saya sampaikan di awal ya. Karena kejadian-kejadiannya sebelumnya kuliah online, kalau kuliah online kalian santai, kalian tidak kerjakan, tapi pada saat UTS baru sibuk. Nah itu saya tidak mau. Ya, jadi untuk kebaikan kalian sendiri, sama juga untuk UAS nanti juga di pertemuan 15-16-nya saya tidak jawab pertanyaan apapun yang kalian tanyakan ya, seperti itu. Itu udah clear ya. Nah, waktunya tinggal 10 menit lagi nih untuk
Ya, yang mau tanya silakan. Pak, mau tanya Pak, Ya, Joshua. kalau yang magang itu pilihnya offline atau online ya Pak? Yang terserah kalian itu kalian mau kuliah online atau offline, tapi nanti kemungkinan yang magang nanti dari prodi akan kasih tahu siapa saja yang magang, nanti akan dilihat apakah kalian akan ikut kuliah atau enggak, seperti itu. Nanti tunggu instruksi dari prodi. Tapi di sini kalian tinggal pilih aja dulu mau offline atau online. Nanti untuk magangnya kan kelihatan tuh dari prodi itu apakah kalian magangnya setengah hari, apakah magangnya Senin sampai Jumat full. Nah, itu kan nanti kelihatan ya. Nanti dinilai dari situ apakah dari magang kalian itu kalian harus ikut kuliah lagi atau enggak, seperti itu. Kalau kalian harus ikut kuliah, berarti kalian pilih mau online atau offline, seperti itu. Tapi nanti disesuaikan juga. Nanti misalnya kalian pilih offline, tapi ketika magang, ternyata di jam 10.30 kena jadwal magang. Nah, itu kalian infokan ke saya aja, Pak, ini nggak bisa ikut kuliah offline karena pada saat daftar magang dapatnya jadwalnya di jadwal kuliah, seperti itu ya, Joshua ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, yang lain ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Sebentar lagi kita udah close karena waktunya udah hampir habis untuk Zoom meetingnya. Jadi itu ya, silakan kalian pelajari materi dan videonya. Untuk yang offline juga ya, untuk yang offline sama. Jadi pada saat offline itu saya tidak menjelaskan lagi materinya. Jadi sebelum kuliah offline-nya itu kalian harusnya sudah mempelajari materi pada pertemuan minggu tersebut. Jadi pada saat kuliah offline kita cuma diskusi, sharing, dan jika kalian ada kendala, ada error, itu kita perbaiki pada saat kuliah offline, seperti itu. Jadi waktunya kita pakai untuk itu, karena waktunya terbatas ya, karena sesinya dibagi seperti itu, tidak seperti kuliah offline biasanya, seperti itu. Ya, jadi terbatas, jadi pada saat kuliah offline itu saya tidak kasih materi lagi, kalian silakan pelajari yang sudah diberikan di PowerPoint dan di video YouTube-nya. Jadi nanti pada saat offline kita tinggal diskusi aja apa yang mau ditanyakan, apa yang mau ada yang error itu kita perbaiki saat kuliah offline. Adapun yang online kalian bisa juga tanya, cuman diharapkan kalian tanyanya di jam baiknya di jam kerja atau jangan tengah malam ya. Jadi kadang ada mahasiswa-mahasiswi yang tengah malam. Kalau kalian kan mahasiswa-mahasiswi masih muda ya, masih muda, masih sehat, masih sering begadang ya. Nah, itu tidak saya balas. Kemungkinan besok paginya saya balas gitu. Adapun juga kadang saya nggak balas karena misalnya sudah saya baca nih paginya nih, saya nggak balas nanti pasti ketinggalan. Nah, itu kalian tinggal chat aja lagi. Atau baiknya memang kalian chatnya pada saat jam kerja atau jam-jam sebelum tidur. Apalagi kan ini kan kalian kuliahnya pagi nih. Nah, seperti itu. Ya, baiknya chat di jam kerja aja. Nanti lebih cepat dia responnya seperti itu. Jadi untuk pertanyaan kalian juga bisa tanya di grup. Jika malu juga kalian bisa tanya di Japri ya. Kalau saya sarankan lebih baik tanya di grup karena jika pertanyaan Anda dialami oleh teman yang lain, maka teman yang lain tidak tanya lagi karena pertanyaannya sudah kalian tanyakan. Yang kedua, kenapa tanya di grup? Karena di grup itu ada teman-teman kalian yang lain ya, teman-teman kalian yang lain. Kalau saya ada kerjaan tidak cepat balas ya, tidak responnya lama. Nah, itu kemungkinan teman kalian di grup bisa bantu kalian seperti itu. Jadi kalian lebih cepat dapat pertolongannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nah, kalau belum ada, sama halnya juga ini saya mau sampaikan juga, ini penting ya. Jadi setiap minggu itu kalian tidak bisa santai-santai lagi ya untuk mata kuliah saya. Jadi khusus untuk mata kuliah saya ini nanti setiap minggu akan ada tugas yang dikumpulkan di Google Classroom ya. Jadi jangan kaget
sebenarnya bukan tugas, itu adalah hasil kalian belajar dari materinya. Jadi kelihatan kalian tiap minggu itu belajar apa enggak. Jadi meskipun kalian berhalangan hadir di jam 10.30 jadwal kuliah kita ini, kalian misalnya sempatnya malam, nah atau sempatnya Sabtu Minggu, enggak apa-apa. Yang penting dalam 1 minggu itu kalian sudah harus mempelajari materi kita. Jadi nanti akan ada yang dikumpulkan di Google Classroom setiap minggu. Jadi nanti kalian dapat penilaian dari situ juga ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silakan. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, nanti kita lanjutkan diskusinya melalui grup WA ya. Ini saya screenshot dulu yang sudah hadir di sini. Bentar. Ya, jadi setelah akhir dari Zoom meeting ini, nanti silakan lihat instruksi selanjutnya di grup WA. Nanti ada materi yang harus kalian pelajari dan juga form pemilihan kuliah online offline yang harus kalian isi. Itu wajib kalian isi ya untuk form pemilihan kuliah online offline-nya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, saya harap udah jelas semua ya. Jadi nanti kalau ada yang ketinggalan atau kalian kurang jelas, kalian bisa lihat tayangan ulang video Zoom meeting kita ini di YouTube ya. Terima kasih buat semuanya. Selamat pagi, salam budi luhur. Pagi Pak, salam budi luhur. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak, salam budi luhur.